Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, Inna ad-dina indallahil islam. وقال تعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Para pencinta dan pendengar radio di mana saja saudara berada yang dapat menangkap siarannya, semoga Allah karuniai atas kita sekalian taufik wal hidayah sehingga hidup kita dan mati kita bahagia dan selamat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Saudara-saudara yang termahal dan amat berharga tak dapat dinilai daripada apapun yang paling mahal di dunia, yaitu pemberian Allah atas hambanya nikmat Islam dan nikmat iman. Kedua nikmat ini hak dan pantas kita syukuri karena merupakan satu karcis untuk masuk ke halaman redha Allah ke dalam syurga untuk nikmat selama-lamanya. Allah berfirman dalam Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha haywala. Dengan inna taukidiyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuknya disediakan syurga firdaus sebagai tempat tinggalnya yang abadi kekal selama-lamanya. Tidak ingin pindah ke lain tempat karena cukup nikmat yang diberikan Allah atasnya. Begitu firman Allah menerangkan, yang tidak ada sedikit pun ragu-ragu daripada firman Allah yang menerangkan itu. Jadi ini iman, saudara, adalah satu pemberian Allah yang besar sekali. Karena ada orang yang ngaku beriman, percaya, tapi tidak beriman. Percaya ini, percaya ini, percaya. Dengan kata-kata yang muluk. Dia beriman, percaya sama pada Tuhan Maha Esa. Tapi saudara, bukan sembarangan kata-kata percaya. Konsekuensinya iman ini besar sekali. Allah jelaskan manusia yang mengaku percaya tapi tidak. Hanya lidah berkata demikian, hatinya balik belakang. Allah firmankan dalam Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Setengah daripada manusia mengucapkan kami beriman kepada Tuhan Maha Esa dan percaya dengan hari akhir, yang sebenarnya wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Nafal iman minhu. Tuhan katakan dalam Quran dengan gamblang dan jelas. Diterangkan dalam kitab Iqlil karangan Imam Suyuti, Al-ayatu, Al-ayah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, Al-ayata, qala ar-Razi yadullu ala annal imana laisa huwal iqraru dunal i'tiqadi. Yadullu ala annal imana laisa huwal iqraru dunal i'tiqadi li'anna Allah qad akhbara an iqrarihim bil imani wa nafa anhum ismuhu biqaulihi wa ma hum bimu'minin. Dalam kitab Iqlil lil Imam Suyuti menunjukkan atas bahwasanya iman bukan ucapan tanpa i'tiqad, bukan. Ala annal iman laisa huwal iqrar dunal i'tiqad. Bukan iman itu ucapan, tapi i'tiqad. Karena Allah telah memberitakan dalam Quran,
keterangan itu. Wa ma hum bimu'minin. Mereka sebetulnya tidak beriman. Tidak sedikit, saudara, ucapan-ucapan kata-kata percaya, tapi tidak sampai di hati. Hanya ucapan. Ini kita boleh baca dalam Quran kalau memang kita Muslim percaya Quran. Kita ngerti dan paham apa yang sebetulnya. Tuhan bilang, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat ini di mana lembaran surat Baqarah yang pertama di sana kita buka. Setengah daripada golongan manusia. Manusia itu mengucapkan percaya kepada Tuhan Maha Esa. Dan percaya ini, itu. Hari kiamat dan lain-lain. Kayak orang biasa percaya. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Habis. Wa ma hum bimu'minin. Nabi bersabda, laisal imanu bittahalli. Wa fi ba'd riwayah, laisal imanu bittamanni wattahalli. Walakin ma waqara fil qalbi. Ma sabata wan halla fil qalbi. Laisal iman, bukannya iman itu kata-kata yang muluk. Kata-kata fantasi kami percaya. Tetapi barang yang terlukis dalam hati itu yang namanya iman. Wasaddaqahul amal, dibenarkan oleh perbuatan. Bukan juga hanya tibang terlukis dalam hati. Tampar rembesan daripada hati yang beriman itu. Rembesannya dari hati yang beriman, yaitulah anggautanya. Sembayang apa tidak? Jungjung perintah apa tidak? Apa hanya kenal nikmat Tuhan tapi mengingkarinya? Yang Allah firmankan, ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul fasiqun. Mereka mengakui nikmat Allah. Tuhan jadikan langit, Tuhan jadikan bumi, jadikan alam, jadikan semua semesta. Ya'rifuna nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka ingkari. Mana mereka mau hapus din Allah, menghapus i'tiqad manusia yang benar. Inikah iman? Bukan. Jadi katanya laisal imanu bittamanni wattahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal, dibenarkan amal perbuatan. Inilah iman. Laisal imanu bittamanni wattahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahumul amal wa inna qauman gharrathumul amaniyu hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum wa qalu nahnu nuhsinu dhanna billahi ta'ala wa kadzabu law ahsanu dhanna la ahsanul amala. Begitu Nabi sabdakan tentang iman, percaya. Tentang percaya, apa itu percaya? Katanya bukannya iman itu hiasan mulut, bukan. Kata-kata mulut, aku beriman, percaya pada Tuhan Maha Esa dan lain-lainnya. Tetapi yang terlukis di dalam hati itu iman. Dan rembesannya beramal soleh. Wasaddaqahul amal, dibenarkan oleh amal perbuatannya. Apa yang dia kerjakannya sesudah dia beriman. Orang yang beriman yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sembahyang dia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu beriman. Dengan sifat-sifatnya kata-kata iman itu. Wa inna qauman alhathumul amani wa fi ba'd riwayah gharrat. Setengah ada kaum golongan diperdayakan oleh harapan-harapan muluk. Hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum. Sehingga mereka keluar dari dunia mati tidak bawa kebajikan. Hanya bawa ucapan muluk-muluk dari mereka itu. Wa qalu, mereka berkata, nahnu nuhsinu dhanna billahi ta'ala. Kami kan udah bagus sangka kepada Tuhan Maha Esa. Tapi kata Nabi, wa kadzabu, mereka dusta. Lau ahsanu dhanna la ahsanul amala.
Kalau mereka bagus sangka kepada Allah, dengan sendirinya amal perbuatannya baik. Tapi apa yang mereka perbuat siang, hari, dan malam? Mereka kalau betul beriman, yang sebagaimana apa yang sebetulnya iman. Di belakangnya itu, saudara-saudara sekalian, di balik belakang itu, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Saudara-saudara sekalian, orang yang berkata beriman, dunal i'tiqad, tanpa i'tiqad, nafa anhul iman. Nggak ada iman. Hanya ismu, namanya saja. Sesuai dalam firman-Nya Tuhan, wa ma hum bimu'minin, mereka sebetulnya tidak beriman. Begitulah dalam kitab Iqlil lil Imam Suyuti menerangkan tentang wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi Allah nafikan ini. Saudara, inilah tentang iman. Maka mudah-mudahan Allah hiaskan dada kita dengan iman, percaya penuh kepada Allah, kepada apa yang diperintah untuk dipercayakannya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dan kita jalankan apa yang diperintah dalam agama Islam, menunjukkan bahwa iman terlukis dalam hati, dibenarkan oleh pekerjaan kita yang setiap hari. Inilah iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya Rabbi, agama Engkau yang punya ya Allah. Aku hanya baru sampai di sini bisa menyampaikannya. Engkaulah yang peliharakan agama. Ad-din al-islami Rabbun yahmihi. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Aku tak dapat menjaganya, karena yang menjaga agama ini Allah. Aku hanya menyampaikan apa yang diperintah dalam Quran dan hadis Nabi. Balighu anni walau ayah. Hanya baru ini yang kami bisa menyampaikan. Engkau ya Rabbi yang menyampaikan di mana hati hamba-Mu, agar mereka mendapat taufik dan hidayat-Mu. Lebih daripada itu, kami belum bisa dapat berbuat. Dalam agama Islam, sangat kecil andilku ini, sekelumit baru dalam mensyiarkan agama-Mu yang mulia ini. Agama, Engkau ya Allah yang punya. Engkaulah yang memeliharakannya. Sebagaimana Ka'bah, Rabbun yahmiha, kata Abdul Muttalib, waktu Abrahat hendak mau rubuhkan Ka'bah Baitullah dengan tentara yang lengkap kuat untuk menyerbu ke dalam negeri Makkah, mau hancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muttalib waktu jumpa kepada Abrahat, dia hanya minta dikembalikan untanya yang dirampas oleh tentara Abrahat. 200 unta minta dikembalikan. Kata Abrahat, kenapa kau tidak pikirkan Ka'bah yang begitu mulia? Hanya unta yang kau minta kembali. Katanya Abrahat, ana rabbul air, aku yang punya itu unta. Wal Ka'bah Rabbun yahmiha, itu Ka'bah Tuhan yang punya. Itu Tuhan yang jaga itu Ka'bah daripada segala apa yang diniatkan oleh orang yang di luar daripada itu. Unta aku yang punya, Ka'bah Tuhan yang punya. Maka agama Islam Allah yang punya. Kita hanya menyampaikan ini yang diperintah oleh Allah. Tapi yang jaga agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurih. Allah yang sempurnakan nurnya Allah Ta'ala, agamanya sampai akhir zaman. Meskipun melalui ujian yang banyak sekali. Ka'bah juga diuji berapa kali. Yaghzu jaisunil Ka'bata fa idza kanu bi baida'a yuqsafu awwaluhum wa akhiruhum. Pernah ada rombongan tentara akan mau hancurkan Ka'bah, di mana luar tanah haram mereka itu diambleskan sama sekali habis lenyap. Tidak ada satu pun yang hidup di atas bumi. Ambles, disedot oleh bumi. Pernah yang demikian. Abrahat mau hancurkan.
Janganlah coba-coba ganggu agama yang diredoi oleh Allah. Ingat, kita ini bakal mati. Apalagi kalau lidah kita lancar dengan ucapan cara orang Islam, meskipun hati kita berpaling. Tapi ingat, kita ini tahu bakal mati dan bakal berhadapan kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 50, umur Ghalib 63 tahun, 13 tahun lagi, berapa lamanya kita akan berhadapan kepada Allah? Apa yang kita berbuat yang demikian? Ingat saudara, masa depan itu dekat sekali. Al-maut agrabu ghaibin yuntadhar, kata Nabi. Mati paling dekat barang yang dinantikan. Boleh jadi sebentar, boleh jadi besok, boleh jadi lain hari, tapi pasti akan datang. Dan kita akan diadili apa yang kita berbuat demikian. Ingat, ingat, ingat. Fanisyanuhu dalalun mubinu. Orang yang lupa mati menjadi sesat yang amat nyata. Mari, sesuatu pekerjaan kita kerjakan, kita ingat. Di belakang kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan periksa apa yang kita kerjakan. Mari kita pikirkan yang demikian. Semoga kita dapat taufik. Ya Rabb, agama engkau yang punya, aku hanya menyampaikan. Engkaulah yang memeliharanya. Sebagaimana kau peliharakan Ka'bah daripada gangguan Abrahat dan lain-lainnya. Peliharakanlah agamamu. Aku hanya baru beginilah, seginilah, dan inilah baru yang aku dapat menyampaikan apa yang dirasa perlu yang demikian. Engkaulah waliyul hidayah wa taufik. Engkau sajalah, di tangan engkau sajalah ada hidayat, ada taufik. Berikanlah hidayat hambamu agar mereka mendapat petunjuk dari dunia sampai ke negeri akhirat. Engkaulah pembalik hati. Ya mugallibal gulub, galib gulubahum. Wahai Tuhan pembalik hati, baliklah hati mereka yang berpaling kepada jalan yang kau redai, selamat dari dunia sampai di negeri akhirat. Amin, Allahumma amin. Baru inilah kami dapat sampaikan. Waddin Rabbun yahmi, agama Tuhan yang memeliharakan. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi